Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu bagaimana cara kita mempelajari sebuah framework. Contoh di sini kita akan mempelajari code igniter. Pertama kita masuk ke web resminya, lalu kita download. Nah, di sini kita akan memilih versi 3 karena lebih familiar codingnya untuk yang belum pernah mempelajari OOP ya. Yang belum pernah mempelajari Object Oriented Programming disarankan untuk memilih code igniter versi 3, walaupun sudah agak tertinggal ya karena kurang modern, tapi cukup untuk sebagai dasar memahami konsep-konsep sebuah framework. Nanti jika sudah paham sedikit OOP, maka akan sangat mudah untuk belajar versi 4 ataupun mempelajari framework yang lain. Ya, setelah di download, lalu kita coba install ya, tinggal diekstrak, lalu dikopikan ke web server kita. Dalam hal ini menggunakan Apache, dikopi ke dalam folder htdocs, lalu kita jalankan, maka akan muncul pesan welcome to code editor seperti yang sudah kalian coba semua. Nah, tahap selanjutnya setelah kita coba download atau install, kita masuk ke dokumentasinya ya. Dokumentasi dari CI3 ada di folder user guide ya. Dibuka, nah di sini banyak lengkap dokumentasi dari code igniter. Kita baca itu sampai ke mulai dari welcome, installation, lalu overview, lalu tentang singkatnya sebuah flow aplikasi dari CI. Lalu ini singkatnya tentang penjelasannya MVC, lalu ada tutorial sedikit tentang bagaimana membuat sebuah halaman di CI. Ini bisa dicoba ya. Jadi tahap untuk mempelajari sebuah framework. Kita download frameworknya atau kita install frameworknya, lalu kita menuju ke dokumentasinya sampai ke tutorial yang sederhananya. Nah, setelah mencoba tutorial sederhana, mengerti sedikit atau masih bingung, nggak apa-apa masih bingung, lalu kita akan coba cari tutorial yang versi lengkapnya. Kita sudah banyak di Google ya, mau bentuk blog ataupun video, banyak tutorialnya, sehingga bisa kita coba. Contohnya yang sudah kemarin kita coba, yang tutorial ini, silakan dicoba ataupun cari versi yang video, dicoba semua tutorialnya. Lalu setelah itu, jika ada sintak-sintak yang belum dipahami, itu bisa kita cari di dokumentasinya ya. Misalnya ini di sini post ini buat apa sih? Nah, kita bisa lihat di dokumentasinya, kita search di sini bisa. Misalnya this input post search. Nah, banyak pilihan. Misalnya yang paling atas ini yang sangat relevansinya yang sangat tinggi ya. Nah, di sini ada ya. Jadi di sini contoh atau fungsi dari this input post. Jadi this input post ini alias dari $post yang biasa kita gunakan di native PHP. Hanya dia sudah versi CI-nya ini lebih singkat dan lebih padat, sudah lengkap dengan filtering. Jadi jika menggunakan ini berarti sudah sedikit keamanannya bertambah daripada menggunakan yang itu contohnya ya. Jadi setelah kita mencoba sebuah tutorial di blog ataupun video, jika ada yang tidak dimengerti secara sintak ataupun perintah-perintahnya, kita bisa cari di dokumentasinya. Oke, udah jelas ya. Inilah cara memahami sebuah framework dengan mudah.
Nah, selama ini yang paling lengkap kode dokumentasinya yaitu kode meter ya. Lengkap dan mudah diikuti, mudah dipahami. Oke, lanjut. Nah, itu langkah awal. Nah, setelah kita download koordinatornya, kita rencananya akan membuat sebuah aplikasi. Nah, dalam membuat aplikasi ini nanti juga akan diterangkan bagaimana alur aplikasi atau alur dari koordinator itu sendiri dari awal, sehingga bukan hanya menjadi sebuah tutorial tapi menjadi sebuah penyampaian materi tentang koordinator. Oke, setelah kita memahami bagaimana langkah-langkah awal untuk memahami sebuah framework, di sini kita akan membuat sebuah aplikasi namanya toko kucing. Bukan untuk jualan kucing secara online, tapi untuk di tokonya itu sendiri. Jadi hanya untuk administrasi tokonya aplikasi ini. Jadi bisa mendata-data kucing dan bisa menjual kucingnya. Mungkin nanti ada usernya, mungkin nanti juga ada jual yang lain, misalnya makanan kucing dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan waktunya bisa terkejar. Oke, setelah kalian download Coordinator, diekstrak di htdocs. Nah, kita lihat di foldernya, ini Coordinator ya, ini sudah diekstrak ya. Nah, supaya mudah mengaksesnya, kita rename saja dengan toko kucing cat shop ya, supaya berbeda satu dengan yang lainnya. Saya beri angka 999 ya, silakan diubah angka 99 ini dengan 3 digit terakhir NPM masing-masing ya. Silakan diubah angka 99 nya catshop 999 dengan 3 digit terakhir NPM masing-masing. Oke, ini sudah terinstall, berarti kita coba di localhost. Catshop 99. Oke, ya sudah selesai instalasinya. Nah, kita sudah bisa membuat aplikasi berbasis web dengan framework Coordinator. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita akan sedikit memahami alur dari awal dari Coordinator ya, alur awal dari Coordinator. Tapi sebelum masuk ke situ, kita akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu jika dalam sebuah framework ya, maka sebelum kita memulai membuat sebuah aplikasi, harus kita konfigurasi dulu ya. Kita konfigurasi dasar ada di mana. Nah, konfigurasi ini ada di folder config. Kita buka catshop application config. Nah, yang pertama kita konfigurasi adalah config.php. Kita buka dengan editor masing-masing, pokok masing-masing. Di sini saya menggunakan WordPress, lebih terang aja ya warnanya. Oke, yang di config di sini adalah base URL saja ya. Base URL-nya kita sesuaikan dengan nama folder yang tadi. Kita copy aja yang ini. Nah, untuk config cukup sampai di sini aja. Nah, di tutorial yang sudah dicoba itu ada yang menyembunyikan index PHP. Jadi ininya dihapus. Kalau index PHP-nya mau disembunyikan, lalu jangan lupa buat data akses. Tapi karena di sini saya tidak akan menyembunyikan index PHP, jadi biarkan saja. Cukup base URL saja di sini. Oke, selanjutnya ada di file autoload ya. Autoload kita, nah biasanya di sini autoload fungsinya adalah meload apa saja. Contohnya di sini ada package, library, driver, helper dan sebagainya.
Ini adalah jika kita fungsi-fungsi yang sering digunakan di coordinator itu kita load di awal ya, supaya tidak load lagi di dalam aplikasi. Jadi cukup kita panggil sini sekali, maka setiap controller yang membutuhkan loading delivery ataupun helper ataupun wrapper itu otomatis ada di sini. Nah, yang pertama biasanya yang sering digunakan kalau untuk delivery itu database. Ya, database. Nah, lalu kita juga akan sering menggunakan session. Ya, jadi database karena aplikasinya berbasis database, session karena nanti ada session di aplikasinya untuk login. Lalu kita juga yang sering digunakan itu dua sebenarnya, helper dan delivery. Nah, untuk helper kita gunakan URL helper yang paling sering digunakan. Lalu ini cukup sini dulu ya. Jadi cukup URL helper dulu. Jadi itu yang di config autoload dan config.php. Nah, untuk database nanti kita konfigurasi lagi jika database-nya sudah siap. Oke. Setelah kita konfigurasi dasar, maka karena konfigurasinya ada database, dia butuh database. Kita langsung sajalah kita konfigurasi database-nya ya. Kita buka database-nya. Ya, ininya karena bawaan dari XAMPP, dia username-nya pasti root, password-nya 0. Nah, database-nya dia butuh nama. Nah, kita kasih nama langsung sesuai dengan aplikasinya. Catshop, jangan lupa kasih angka. Catshop 999. Nah, berarti 999-nya diganti dengan 3 digit terakhir NPM masing-masing. Ya, kebetulan database-nya ini sudah ada ya. Kalau belum ada database-nya dibuat dulu saja. Ini database-nya Catshop 99 kalau belum ada database-nya. Silahkan dibuat database-nya Catshop 99. Kita ulang. Ya. Nah, di sini kita tidak akan langsung masuk ke database, kita akan bermain sedikit di halaman welcome. Ada di mana halaman welcome ya? Seperti yang sudah dijelaskan di konsep MVC, maka yang tampil di halaman adalah view. Berarti semuanya ada di folder view. Jadi file welcome ini ada di folder view. Kita cari di folder view. Application view. Nah, ini dia namanya welcome message. Nah, ini filenya. Nah, ini apa yang muncul tadi itu? Welcome to coordinator dan sebagainya sampai bawah, persis sama di sini. Nah, bagaimana cara mengakses view-nya? Nah, ini yang kita sudah jelaskan juga bahwa akses view-nya itu semua user hanya mengakses controller. Jadi apapun yang user akses, apapun yang user ketikkan di URL itu adalah hanya controller dan fungsinya. Jadi ingat, di coordinator semua akses melalui controller. Di mana controller? Nah, kita buka file controller. Nah, welcome controller ya. Ini yang perlu kita perhatikan, huruf besar di awal ya. Ini karena nama kelas aturannya huruf besar di awal, sama dengan nama file. Ya, untuk PHP 5 itu mungkin tidak error, tapi jika udah PHP 7 ke atas itu, jika kita huruf kecil berbeda antara nama file dengan nama kelas di sini, ada kemungkinan error. Ya. Oke, yang dipanggil adalah welcome. Welcome, lalu kita tidak mengetikkan welcome, tapi kenapa langsung muncul welcome message yang ini? Ya, itu karena dia ada di settingan roots ya. Kita buka config roots. Nah, apa isinya? Controllernya welcome. Jadi nama controller yang pertama ya, default controller di settingan roots ini adalah welcome. Jadi cara kerjanya, jika tidak kita panggil nama controller di URL, jadi kita langsung hanya nama domainnya saja, hanya memanggil nama domain,
tanpa memanggil nama controller, maka coordinator akan mencari default controller. Nah, mencari di root ini defaultnya apa? Welcome. Maka otomatis yang akan dipanggil di sini adalah welcome. Lalu kita lihat control welcome mana? Nah, ini control welcome, kita buka. Isinya apa? Isinya index. Ya. Kenapa dengan hanya index muncul halaman welcome? Ya. Index ini adalah fungsi bawaan. Ya. Artinya kalau kita tidak memanggil fungsi index pun, maka jika kita memanggil sebuah controller, maka dia otomatis akan mencari indeks. Ya, itu otomatis akan mencari indeks. Tanpa kita ketikkan indeks, otomatis dia akan mencari indeks. Kalau ketemu, dia akan menjalankan apa yang di dalam fungsi indeks. Dalam hal ini, dia menjalankan load view. Nah, ini perintah untuk menampilkan view di dalam folder view, load view. Ini nama filenya. Ya. Welcome underscore message, persis sama dengan ini. Welcome underscore message. Jadi ini yang di load di controllernya. Nah, karena dia ada index, maka dia view welcome message. Oke, kita buktikan ya. Kita ketik secara lengkap. Nah, kalau kita ambil lengkapnya, harusnya memanggilnya seperti ini. Ada indeks PHP-nya, ada nama controller yang dipanggilnya, ada fungsi yang dipanggilnya juga. Hasilnya sama ya. Jadi tadi walaupun kita hanya memanggil hostnya, memanggil domainnya, pada dasarnya kita memanggil lengkap seperti ini. Kenapa? Karena indeks PHP ini ada file utamanya, pasti harus dipanggil. Kalau tidak disembunyikan, sebetulnya selalu dipanggil ya. Walaupun disembunyikan menggunakan ATAK, sebetulnya dia dipanggil, tapi disembunyikan. Yang aslinya tidak disembunyikan, yang muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini indeks PHP-nya, lalu kita panggil controllernya welcome. Kenapa kita tidak panggil welcome muncul ini? Karena tadi default controllernya adalah welcome. Tanpa disuruh dia akan mencari default controller kalau kita tidak mengetikkan controller secara khusus. Lalu indeks juga ini dicari secara otomatis. Kalau ada indeks, maka dia akan melakukan indeks. Kita buktikan kalau indeks kita hilangkan. Ya, kita masuk ke controller welcome, indeksnya kita rename. Indexing, tambahkan ini, kita save. Apa yang terjadi kalau kita panggil seperti ini? Nah, not found, nggak ada indeks karena ini ada indeks ini. Kita welcome saja, sama not found. Kenapa? Karena welcome otomatis jika tidak diketikkan nama fungsinya, jadi di belakang sini, nah di belakang sini ada fungsi apapun itu ya, ada di belakang welcome kita panggil fungsi apapun itu ya. Kalau kita tidak mengetikkan fungsi apapun di belakang welcome, di belakang controller, maka dia akan mencari indeks. Nah, karena indeks tidak ada, maka dia akan mencari, tidak akan bisa menampilkan apa-apa. Nah, bagaimana supaya muncul welcome message? Kita panggil si fungsinya. Adanya apa? Indexing. Nah, ya kita lihat muncul dia indexing. Kenapa? Karena indexing itu ada. Ya, sedangkan yang dicari otomatis adalah indeks. Jadi kalau tanpa mengetikkan fungsinya, dia akan mencari indeks. Indeks yang nggak ketemu, ya not found saja. Jadi kosong, halamannya tidak ketemu, nggak ada halamannya. Oke, di situ ya cara kerja dari controller secara sederhana di coordinator khususnya. Ya. Jadi pertama dia akan mencari default controller kalau dia tidak ada controllernya. Kalau ada controllernya, dia akan masuk ke controller. Kenapa ini masih not found? Ya tadi karena dia masih otomatis ya, masih otomatis mencari indeks, fungsi indeks. Jadi dia masih otomatis mencari indeks ya. Tidak ada yang adalah indexing. Ya. Terpanggil secara manual indexing, nah ada. Ya. Jadi karena dia ada indexing, maka muncul apa yang perintah di dalam indexing. Perintahnya view welcome message. Nah, kita kembalikan lagi ke awal, ke index saja. Kita save.
Maka jika kita panggil indexing, maka sekarang dia not found. Nggak ada. Kenapa? Karena indexing nggak ada, adanya index. Oke. Karena sudah indeks, jika kita hapus indeksnya, dia akan tetap muncul halaman welcome-nya. Kenapa? Karena dia otomatis mencari indeks jika fungsinya tidak dipanggil. Jika fungsi dari controller tidak dipanggil secara spesifik, maka dia akan mencari indeks. Oke. Sekarang kita akan buat perubahan di roots-nya. Kita ubah roots-nya bukan welcome ya, karena kita ganti cats ya. Default kontrolnya kita ganti cats. Sudah ada belum ya cats default controller dari cats belum ada, belum kita buat. Kita coba kita panggil dia tanpa nama controllernya, kita panggil hanya domainnya saja. Not found. Kenapa not found? Karena default controllernya adalah sekarang cats bukan welcome ya. Jadi jika kita hanya mengetikkan nama domainnya saja tanpa memanggil controller secara spesifik, dia akan mencari ke default controller. Default controller tidak ada, jadi ternyata apa yang ditulis itu tidak ada, belum pernah dibuat controllernya, maka dia akan not found. Lain halnya jika kita panggil secara manual, maka dia tetap kita bisa panggil karena welcome ini ada sebelumnya, cuman tidak otomatis dipanggil karena sudah bukan default controller ya. Jadi dia tidak bisa otomatis dipanggil karena bukan default controller lagi. Tadi kita tidak ubah menjadi cats karena cats belum ada, maka pada saat kita hilangkan nama controller, kita hanya panggil domainnya saja, maka dia not found karena cats belum ada ya. Jadi default controller cats belum ada. Kita kembalikan lagi ke welcome, kita save, kita refresh. Nah sekarang bisa lagi, hanya cukup dengan memanggil nama domainnya, welcome akan terpanggil karena dia sudah menjadi default controller. Tanpa menyebutkan indeks, fungsi indeks akan otomatis terpanggil karena pada saat kita hanya menyebutkan welcome, pada saat kita hanya memanggil control welcome seperti ini, pada dasarnya dia mencari secara otomatis adakah fungsi indeks seperti itu. Kalau ada, maka dia akan menampilkan fungsi indeks. Kalau indeks tidak ada, maka dia tidak akan mencari kemana-mana, dia akan menampilkan pesan error not found. Kita coba tadi indexing. Not found kenapa? Karena tidak ada indeks, yang ada indexing. Nah indexing ini harus dipanggil secara manual karena bukan indeks. Indeks lah yang hanya dipanggil secara otomatis. Selain indeks harus dipanggil secara manual di URL-nya untuk menjalankan dari fungsinya. Nah itulah sekilas tentang alur awal dari framework coordinator ya. Semoga mudah dipahami. Nanti kita akan lanjutkan di part 2 untuk merancang database-nya. Oke, kita jumpa lagi di part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.